nih Pak, kelihatan Pak. Nah, Pak, makanya ngomong sini Pak. Aman. Cek dikit Pak. Cek dikit gambar. Mana? Ya, hubungan kontraktual antara PD Pembangunan dengan AMC itu sejak 2010 berjalan ya. Nah kemudian timbul ada permasalahan secara kumulatif berupa tunggakan itu ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara dan sekarang sudah berangsur ya, cicilan itu bisa berjalan untuk 2019-2020. Nah 2020 sampai dengan 2022 dan hari ini ya, itu tidak ada perikatan hukum, tidak ada kontrak sewa yang terbangun karena memang pihak AMC rupa-rupanya lebih fokus untuk mencicil tapi kemudian mengabaikan kewajibannya untuk mengadakan legalitas kontrak itu ya. Jadi ada dua persoalan tadi ya terkait dengan tunggakan atas sewa 2019-2020 dan juga ketiadaan kontrak hukum 2020-2022. Dengan ketiadaan kontrak hukum inilah yang hari ini direksi mengambil tindakan-tindakan penutupan akses aktivitas AMC. Ini sudah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang, didasarkan saran, masukan, pendapat dari Jaksa Pengacara Negara untuk kami mengambil langkah-langkah ini dan didukung oleh sejumlah aparat penegak hukum yang hari ini hadir. Ya. Jadi direksi PD Pembangunan ya untuk mengambil langkah-langkah ini adalah bentuk ketaatan kami terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, di dalam rangka kami menjelmakan visi tertib aset dan tertib kelola. Ya. Nah ini perlu disadari itu, tetapi juga kami bukan mengabaikan hak dari peserta didik yang sedang berlangsung ujian. Karena itu hari ini tindakan kami adalah penutupan akses aktivitas AMC. Dan tadi sebagaimana kita dengar pihak AMC bermaksud untuk bertemu dengan PD Pembangunan difasilitasi oleh Jaksa Pengacara Negara pada hari Selasa. Kita lihat apakah Selasa itu bisa terbangun satu kontrak dengan kesediaan dan keterjaminan yang memadai untuk menyelesaikan penyelesaian dengan PD Pembangunan atau tidak. Apabila tidak, sudah tentu kita lanjutkan pada bobot penanganan yang lebih dari hari ini. Bisa saja kita lakukan penutupan secara permanen, ya, seperti itu. Total tunggakan Pak? Total tunggakan berapa? Total tunggakan yang tadi JPN Jaksa Pengacara Negara sampaikan sisanya sebesar berapa, Budian? 2019-2020 sisanya sekitar 55 juta rupiah. Ya. Lalu kemudian kalau ini harus diadakan kontrak karena kewajibannya begitu, ya, pemanfaatan lahan tanpa perikatan, itu kurang lebih 1 miliar lebih, Pak Dirop. Persisnya mana? Kurang lebih 1, sekian M lah ya. Berapa tuh? 1, sekian M untuk kontrak 2 tahun. Itu kewajiban yang harus ada. Kalau itu terpenuhi, lanjut maka AMC bisa melanjutkan sampai bulan Oktober. Jadi kontrak pun kalau diadakan Oktober 2022 selesai habis. Baru kontrak lagi ya? Itu kontrak 2020-2022 berarti? Iya, yang tidak ada kontraknya. Kalau itu hari Selasa nanti terbangun penyelesaiannya, ya, maka itu pun akan berakhir di bulan Oktober. Setelah itu kontrak lagi? Tergantung kebijakan kita karena lihat rekam jejak daripada perjalanan hubungan kontraktual tersebut. Ya. Nah kemudian tadi kita dengar mengapa kami putuskan itu. Kami anggap usulan dari AMC belum bisa kami terima secara logis dan patut. Jadi tadi hanya menawarkan kesanggupan untuk melunasi tunggakan sewa 2019-2020 dan meminta direksi untuk mengadakan kontrak baru. Sebetulnya lama juga ya, 2020 dengan 2022 hanya bersedia mengangsur 50 juta per tahun. Maaf, 50 juta per bulan ya. Sedangkan mau habis Oktober, tidak mungkin kami bisa terima secara logika, ya. Oleh karena itu, tadi saya ambil keputusan tetap dilaksanakan ini, ya, sampai kemudian nanti hari Selasa ada dialog lagi yang difasilitasi jaksa,
kita akan lihat dulu hasilnya seperti apa. Dialognya di mana, Pak? Selama 2 tahun 2022 ada ini enggak apa namanya persuasif dari Ada, jadi bayar ada. juga atau bukan? Oh, yang dibayarkan itu untuk tunggakan atas kontrak masa lalu 2019-2020. Kami sudah berulang kali melakukan satu peringatan, ya, surat, teguran dan lain-lain untuk memintakan ada legalitas kontrak baru 2020-2022, tetapi tidak diindahkan. Maka hari inilah tiba kita ambil tindakan-tindakan itu. Kalau luas bangunan berapa, Pak? Pak Dirop, luas bangunan kita berapa ini? Oh, maaf, tanah ya yang kita Luas isikan. tanah. Itu 1,5 hektar. Kurang lebih 1,5 hektar. Ya, saat ini. Ya. Silakan, ini ada dari Jaksa Pengacara Negara, Pak Kasidatun ada. Alhamdulillah dari 1 miliar lebih tinggal tersisa 80 juta kemarin, sudah mencicil lagi 25 juta, berarti sisa terakhir 55 juta dari nilai 1 miliar lebih ya. Itu kami berhasil intinya lakukan pihak JPN. Pak Direktur Operasional ada enggak yang mau disampaikan? Pak Dirop, ini Pak Direktur Operasional PD Pembangunan. Terikat dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan, maka beberapa aspek sebenarnya sebagai perusahaan negara telah mempertimbangkan beberapa hal. Satu, kebijakan yang sangat longgar, khususnya tata cara pembayaran dan cicil itu sebenarnya secara aspek keuangan kurang efektif. Kedua, kebijakan kelonggaran waktu dalam hal pemenuhan tadi aspek legalitas. Tentu saja ketiga, kita selama ini memberikan toleransi dalam hal tindakan-tindakan yang seharusnya kalau dari sisi bisnis harusnya bisa lebih cepat, tetapi tadi pertimbangannya apalagi ini lembaga pendidikan. Selanjutnya tentu saja baik langsung atau tidak langsung AMC telah bekerjasama dengan kita kurang lebih 10 tahun dan mampu membangun di tempat lain, maka sudah sewajarnya memang ada semacam imbal balik untuk kerjasama yang baik. Maka aspek terakhir di dalam kerjasama hubungan adalah aspek etika yang tadi disampaikan, surat menyurat, janji datang dan sebagainya. Sehingga dari sisi tata kelola penutupnya adalah kami selaku direksi tentu saja nanti bisa terkena tadi yang beliau sampaikan, pembiaran. Ada potensi kerugian negara yang tidak dilakukan tindakan yang cukup. Maka hari ini dipandang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan para pihak melakukan tindakan yang nanti memenuhi syarat cukup sehingga tanggung jawab kami minimal terkurangi walaupun tadi. Jadi tidak semata-mata aspek keuangan, maka keterlibatan dengan mohon bantuan para pihak pejabat negara kerangka besarnya karena kami punya pemerintah. Saya kira itu ya. Oke.